Adapun kisah dan cerita awal mula asal muasal Pak Slamet tersebut seperti ini. Pada saat itu, dunia TikTok gempar viral dengan video Pak Slamet. Dan Pak Slamet sendiri pun tidak menyadari, tidak tahu sama sekali kalau dirinya benar-benar viral dan gempar di TikTok. Dan memang Pak Slamet benar-benar tidak paham sosial media karena orangnya lugu dan polos, melakukan pekerjaan ngamen semata-mata untuk Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi sama aku FF, di channel aku FF Kendang. Oke ya, jumpa lagi. Ini dapat bahan kasus kiriman dari masnya yang ada di mana ya? Di Brebes. Ini ada 2 STP, semuanya dari masnya yang ada di Brebes. Sorry mas ya, nih. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang ustadz yang menghadapi ujian berat ketika sapi kesayangannya melahirkan sesuatu yang di luar nalar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa yang damai di Yogyakarta, hiduplah seorang ustadz bernama Ustadz Akbar bersama istrinya, Siti Aisyah. Ustadz Akbar dikenal sebagai seorang yang penyabar dan penuh kasih, yang mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak dan warga desa. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, dikelilingi oleh sawah hijau yang luas. Namun, meskipun kehidupannya penuh dengan berkah, ada satu hal yang selalu membuat hati Ustadz Akbar dan Siti Aisyah merasa kosong. Mereka sudah lama menikah, tetapi tak juga dikaruniai anak. Mereka sudah mengunjungi berbagai dokter, mengikuti saran-saran medis, dan berdoa dengan penuh harap. Namun tak ada yang berubah. Mereka berdua tetap sabar, percaya bahwa segala sesuatu adalah takdir Allah, dan bahwa mungkin saatnya nanti Allah akan memberikan rezeki berupa anak. Setiap kali melihat keluarga lain yang memiliki anak, hati mereka sedikit terasa pilu. Namun, mereka tak pernah mengeluh. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencananya sendiri yang lebih baik. Meski hidup mereka tanpa anak, mereka merasa cukup bahagia karena banyak hal yang bisa mereka syukuri dalam hidup. Di halaman belakang rumah Ustadz Akbar, ada seekor sapi betina yang sangat mereka sayangi. Sapi itu bernama Silala. Silala bukan sekadar binatang peliharaan, tetapi sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Setiap hari, Ustadz Akbar selalu memberi makan Silala, membersihkan kandangnya, dan bahkan berbicara padanya, seolah sapi itu bisa memahami perasaan dan kekhawatirannya. Silala adalah sapi yang sangat jinak. Ia mengikuti Ustadz Akbar kemanapun ia pergi di halaman rumah. Bahkan, Siti Aisyah sering menghabiskan waktu bersama Silala, merawatnya dengan penuh kasih. Sapi itu telah menemani mereka bertahun-tahun, dan meskipun hidup mereka tanpa anak, kehadiran Silala memberikan sedikit kelegaan dan kenyamanan bagi mereka berdua. Tapi suatu hari, keadaan mulai berubah. Silala tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kandang, tidak mau makan, dan sesekali mengeluarkan suara aneh. Ustadz Akbar dan Siti Aisyah mulai khawatir. Mereka memanggil seorang tetangga yang cukup berpengalaman dalam merawat hewan untuk memeriksa Silala. Tetapi,
Tak ada yang bisa memastikan apa yang sedang terjadi pada sapi itu. Yang mereka tahu, si Lala tampak sangat berbeda hari itu. Pada malam hari, keadaan si Lala semakin buruk. Ia terus bergerak gelisah dan tampak kesulitan. Ustadz Akbar dan Siti Aisyah berdiri di depan kandang dengan cemas, menyaksikan si Lala berusaha melahirkan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan bahkan sempat merasa takut. Dalam ketegangan yang mencekam, tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Si Lala mulai mengeluarkan suara lebih keras, dan dalam sekejap mata, lahirlah seorang bayi. Ustadz Akbar dan Siti Aisyah tercengang. Bukan anak sapi yang mereka bayangkan, melainkan seorang bayi manusia. Bayi itu tampak sehat, kulitnya putih bersih, dan wajahnya sangat cantik. Ustadz Akbar dan Siti Aisyah saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah ini sebuah mukjizat? Mereka tak bisa membayangkan bagaimana sebuah kejadian seperti ini bisa terjadi. Mereka merasa bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan mereka seorang anak melalui cara yang sangat tak terduga. Dalam kebingungan dan rasa syukur yang mendalam, mereka memutuskan untuk merawat bayi itu dengan sepenuh hati. Mereka memberi bayi tersebut nama Muhammad sebagai simbol harapan dan rasa terima kasih atas anugerah yang mereka terima. Berita tentang kelahiran bayi yang luar biasa itu segera menyebar ke seluruh desa. Warga datang berbondong-bondong untuk melihat keajaiban yang terjadi. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar dan lihat. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah mukjizat, suatu tanda dari Tuhan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Siapapun yang mendengar cerita ini merasa kagum dan tercengang. Bahkan tak jarang ada yang merasa heran bagaimana mungkin seekor sapi bisa melahirkan bayi manusia. Ustadz Akbar dan Siti Aisyah menerima semua itu dengan hati yang ikhlas. Mereka merasa bahwa apapun yang terjadi adalah takdir Tuhan yang harus diterima dengan syukur. Mereka merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang, meskipun mereka tahu bahwa kejadian ini sangat aneh dan tidak biasa. Setiap hari, bayi Muhammad tumbuh semakin sehat dan ceria. Meskipun ada banyak pertanyaan dan desas-desus dari masyarakat desa, Ustadz Akbar dan Siti Aisyah tetap tenang. Mereka tahu bahwa yang terpenting adalah mereka telah diberi amanah untuk merawat bayi ini. Dalam setiap doa mereka selalu memohon agar anak ini menjadi anak yang soleh dan membawa berkah bagi keluarga dan agama. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada seseorang yang menyimpan rahasia besar. Suatu malam, seorang pria paruh baya datang ke rumah Ustadz Akbar. Ia tampak tergesa-gesa dan wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa bayi yang dilahirkan oleh si Lala sebenarnya adalah anak kandungnya. Ia berkata bahwa karena alasan ekonomi dan kesulitan hidup, ia tidak bisa merawat bayi tersebut. Ia merasa sangat tertekan dan tidak mampu memberi masa depan yang baik bagi anaknya. Oleh karena itu, ia telah membuat kesepakatan dengan seseorang untuk membawa bayi itu kepada Ustadz Akbar, yang dianggap lebih mampu memberikan kehidupan yang layak. Ustadz Akbar terkejut dan merasa sangat bingung mendengar cerita itu. Ia merasa bahwa keajaiban yang selama ini mereka anggap sebagai pemberian Tuhan ternyata bukanlah sesuatu yang datang dari sapi peliharaan mereka, tetapi berasal dari keadaan yang lebih rumit dan manusiawi. Namun, meskipun kenyataan itu menyakitkan, ia tetap memutuskan untuk merawat bayi itu dengan sepenuh hati, karena yang terpenting bagi mereka adalah memberikan kasih sayang dan perhatian tanpa pamrih. Meski kenyataan tentang asal-usul bayi itu begitu mengejutkan, Ustadz Akbar dan Siti Aisyah tetap memutuskan untuk merawat Muhammad dengan sepenuh hati. Mereka merasa bahwa bayi itu sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Kehadiran Muhammad memberi mereka kebahagiaan yang tak terhingga, dan mereka berdua yakin bahwa takdir Allah pasti memiliki hikmah yang besar di balik semua kejadian ini. Bayi Muhammad tumbuh dengan sehat dan ceria. Setiap senyumnya adalah berkah. Setiap tawa kecilnya adalah anugerah yang sangat mereka syukuri. Meskipun sudah mengetahui kebenaran tentang asal-usul Muhammad,
Ustadz Akbar dan Siti Aisyah tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka memberi makan, mendidik, dan melindunginya seperti anak mereka sendiri, tanpa peduli dari mana asalnya. Bagi mereka, yang terpenting adalah memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan, dan itu adalah ajaran yang mereka pelajari dari agama mereka. Warga desa pun mulai menerima kenyataan ini. Mereka menghargai keputusan Ustadz Akbar dan Siti Aisyah untuk merawat bayi tersebut, meski banyak yang masih terheran-heran dengan keajaiban yang terjadi. Beberapa orang mulai melihat bagaimana Ustadz Akbar dan Siti Aisyah memperlakukan Muhammad, dan mereka semakin yakin bahwa cinta dan kasih sayang yang tulus bisa mengubah segalanya. Tidak ada yang lebih penting dari itu, lebih dari segalanya yang datang dari luar. Ustadz Akbar tidak hanya mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak di desa, tetapi juga menjadi teladan bagi banyak orang tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Melalui pengalamannya merawat Muhammad, ia mengajarkan bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah asal-usul atau latar belakang seseorang, melainkan bagaimana kita memberi cinta, perhatian, dan bimbingan yang baik. Muhammad mulai tumbuh besar dengan penuh perhatian dari orang tua angkatnya. Ia tumbuh menjadi anak yang pintar dan penurut. Setiap malam, Ustadz Akbar selalu mengajarkan doa-doa, mengaji, dan memberi petuah kehidupan kepadanya. Siti Aisyah juga selalu mengajarkan tentang kesabaran, ketulusan hati, dan pentingnya bersyukur dalam segala hal. Mereka mengajarkan bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada dengan penuh rasa syukur dan ikhlas. Waktu terus berjalan, dan kehidupan mereka tampak bahagia, meskipun tidak jarang ada tantangan yang datang. Salah satu ujian terbesar datang ketika ada pihak yang mulai mempertanyakan sulit. Mereka merasa harus merawat anak tersebut, meskipun sebelumnya mereka telah menyerahkannya kepada Ustadz Akbar. Keadaan ini mengharuskan Ustadz Akbar dan Siti Aisyah untuk menghadapi kenyataan pahit yang belum pernah mereka bayangkan. Ustadz Akbar dan Siti Aisyah merasa sangat terkejut dan terluka oleh berita tersebut. Mereka telah merawat Muhammad seperti anak kandung mereka sendiri, memberikan segala perhatian dan kasih sayang yang bisa mereka berikan. Namun, kenyataan bahwa ada pihak yang ingin merenggut anak itu dari mereka membuat hati mereka terasa sangat berat. Mereka tak bisa membayangkan hidup tanpa Muhammad, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka. Mereka pun menghadapi dilema besar. Haruskah mereka memperjuangkan hak mereka untuk merawat Muhammad, atau menyerah pada tuntutan keluarga asal yang menginginkan anak itu kembali? Pertanyaan ini terus mengganggu pikiran mereka, tetapi mereka tahu bahwa apapun keputusan yang mereka ambil, mereka harus melakukannya dengan hati yang bersih dan ikhlas. Setelah berbulan-bulan proses hukum yang panjang dan penuh ketegangan, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang. Ustadz Akbar dan Siti Aisyah diminta untuk hadir dalam sidang yang menentukan nasib Muhammad. Mereka datang ke pengadilan dengan hati yang cemas, namun mereka tetap berpegang pada prinsip mereka untuk selalu berbuat dengan keikhlasan dan ketulusan. Di dalam sidang, pihak keluarga asal memaparkan alasan mereka mengapa mereka merasa berhak atas Muhammad. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang tua kandungnya dan memiliki hak untuk merawatnya, meskipun sebelumnya mereka tak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak tersebut. Sementara itu, Ustadz Akbar dan Siti Aisyah